udah lama. Saya beberapa kali ke sini, baru kali ini nih ketemu lagi nih. Ketemu lagi karena Pak Haji sudah sibuk. Nah, kebetulan saya lagi mampir. Kalian berkunjung lah, silaturahmi. Iya, amin, terima kasih. Nah, mudah pada sehat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuman kita mau bincang-bincang aja Pak Haji sedikit banyak nih motivasi Iya. Pak Haji terkait masalah usaha-usaha masyarakat. Gitu kan. Ya, mungkin termasuk Pak Haji lah salah satunya wirausaha yang seperti ini nih. Iya. Awalnya seperti apa kita nggak tahu nih. Kita pengen tahu. Nah gitu. Bukan berarti pengen ngorek Pak Haji, Iya, nih, nggak enggak apa-apa. juga, cuma Iya, iya. motivasi yang akan kita ambil. Nah, pada saatnya orang tuh berwirausaha itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Benar, benar. Pasti tantangan demi tantangan dari mulai apalagi Iya. mulai dari nol, benar Pak Haji? Iya benar, Dari benar. mulai nol membangun sebuah usaha itu Iya, susahnya minta ampun. Nah, luar biasa. mungkin perjalanan Pak Haji dari awal seperti apa itu? Bisa nggak Pak Haji ceritakan cerita Iya. kita nih? Iya. Kalau kan ini teori dagang dulu nih. Ya, boleh. Kalau semua orang tuh dagang pasti bisa. Mencari keuntungan tuh Betul. pasti bisa. Betul. Cuman di sini cara mengelolanya Nah, itu yang mesti kita bikin sabar. Mesti harus sabar. Mesti harus tekun. betul. Mesti prihatin. Itu pasti. Itu pasti. Soalnya Pasti. orang usaha itu yang rata-rata sukses, artinya kalau saya dibilang sukses, ya mungkin gambaran orang yang menilai. Ya. Karena saya juga mulai semuanya dari nol. Artinya saya cuma punya meja saja usaha itu. Dari awal itu. Dari awal itu. Yang tadinya kita ngontrak tempat, sampai kita akhirnya mau diperpanjang tempat, akhirnya kita punya tempat sendiri gitu. Sekarang berarti punya Sendiri ya. Amin, ya Saya Rabbal Alamin. tahun 98 ngerintis usaha tempat, saya dikasih kepercayaan sama orang bagaimana cara mengelolanya. 2 tahun masa berakhir, saya udah kebeliin nih. Awalnya langsung di sini Pak. Iya. Enggak, saya di sana ada sekitar 30 meter lah ke sana. Oh dari sini tapi lokasinya. Entah, semua ya gitu. Cuman emang kalau kata saya sih sebetulnya tekun kita dengan ini, tekun aja deh. Buat tekun. Dan satu lagi, usaha itu bukan buat sambilan. Kita nyambil nih, nggak bisa kalau menurut saya. Nggak, ini nggak bisa. Biasanya orang begini, Pak. Kita sudah punya kegiatan. Kita daripada waktu ada senggang, kita sambil ya. Lihat orang usaha seperti itu, timbul latah. Di kita ini banyak latah. Ya. Orang dagang jagung bakar, ngikutin jagung bakar karena rame. Dulu kan sempat booming seperti itu. Nah, disitulah. Sedangkan orang yang sudah berjalan usaha itu kan, dia bukan sambilan. Bukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang dibuat orang untuk maju usaha dan membuat sambilan itu mengambil modal dari usaha yang sudah berjalan. Ya kuncinya ya. Berarti harus full time lah itu. Harus. Jadi harus punya komitmen satu saja judulnya. Rezeki toh nggak kemana. Nah seperti itu. Mamanya saya dagangnya seperti ini, ya udah ini aja. Tapi kan kadang-kadang terjadi suka putus asa Pak. Pada saat ada jatuhnya. Kalau itu pembelajaran namanya, pasti. Kita baru membuka usaha, wajar aja kalau ada yang nanya pun udah alhamdulillah. Itu. Apalagi ada yang membeli, wah syukurilah. Cuman kan Pak, di sini kan jangan, aduh sepi nih, dagang kayak begini. Udah lo yang nunggu, gantian, upload. Nggak bisa gitu Pak. Kita, berarti usaha itu tutup berarti ya. kan Pak, Bapak langganan saya, Bapak ngelihat saya, ke Pak Rahman deh, orangnya enak, ngomong terus begini. Kan dia punya aura, Pak. Dilihat Bapak enak. Berarti Pan, pelayanannya. toko di lain kan sudah ada. Ngapain saya ke tempat lain? Pak Rahman aja deh. Jauh-jauh ya. Ya, sekalipun jauh, tapi enaklah sama dialah. Karena kita kan punya aura, Pak. Nah, sekarang, kalau kita udah nekunin ini, tekunin aja terus. Iya. Senengin aja ini. Semakin lama kan kita semakin terasa, Pak. Itu yang Dan semakin langganan itu semakin tahu. Oh, dia profesinya dagang seperti itu. Itulah, Pak. Berarti Kalau- sempat juga Pak Haji merasakan keterpurukan semenjak Pasti. Itu ada masanya. Ada masanya. Semua ada masanya, Pak. Ada masanya. Tapi setelah bangkit lagi, Ada. Pak Haji berarti lebih Ada.
Saya usaha di awal usaha itu saya ngerintis tahun 98, waktu itu zamannya krisis kan. Ya, 98 itu. Krisis kan, krisis. Saya tempat ngontrak. Saya ada orang ngasih kepercayaan, nih saya kasih barang. Ada uang saya bayar, ada barang tukar barang, barter sistemnya. Begitu 6 tahun berakhir kontrak, saya dapat tempat di sini. Itu rezeki tuh. Nah, itu saya lakuin deh. Nah, sempat saya begini loh Pak, pernah saya ngikut budaya Latan nih. Berarti kesempatan waktu itu. Iya. Sudah datang belakang. Kalau nggak Ya, mungkin dia cerita ya. Sebetulnya kalau kesempatan itu kapanpun ada. Ya, tapi kan pada saat Bagaimana itu. Tuhan yang nentuin. Gitu. Tapi kan beda hal, Pak. Kalau diambil pada tahun belakang, kalau nggak diambil nih ceritanya, mungkin kan nggak seperti inilah. Iya. Tapi menang Pak, saya tuh alhamdulillah saya dikabulin aja doa saya. Kita kayak ngobrol beginilah, semua yang kita obrolin yang baik-baik itu kan doa. Saya yakin. Amin. Semua Pak, jadinya saya dulu begini Pak, ceritanya awalnya saya membeli toko ini ya. Ini kita ngobrol begini, itu si Agung dia bilang mau jual tempat, harganya mahal, mendingan kita beli ruko di luar aja. Saya tuh pada matiin saya punya toko sendiri. Cuman kebeli apa tidaknya saya kurang tahu Pak. Cuman mati saya punya toko di Cibinong. Kata almarhum orang tua saya, temuin Rahman kalau orang itu mau jual. Saya udah yakin orang tua saya jadi backup saya. Saya temuin apa penjual ini. Udah kamu beli Rahman. Kata bapak saya. Kita ngobrol bertiga, tawar-menawar, jadi Pak, beli. Kata orang tua saya. Tapi kan punya modal Pak. Ya kalau bicara ya Pak, kalau saya bicara ya Pak, saya itu dikasih keringanan Pak, 50% diansur 1 tahun Pak. Pembelian toko ini, gitu. Luar biasa. Rezeki tadi. Iya, rezeki itu. Nah, dari situ, saya tuh, dari barang nggak punya, barang saya banyak. Saya beli ini, barang saya habis lagi Pak. Habis lagi Pak, buat nutupin hutang Pak. Habis Pak. Tadinya kita baju punya 2 kodi, 3 kodi, bahkan sampai sepatu pun ratusan pasang, akhirnya tinggal 3 pasang, 5 pasang. Untuk menutupi. Semua nutupin hutang. Yang toko saya beli ini kan harus kita bayar Pak, harus saya bayar. Berarti kosong lagi pada Kosong lagi, habis lagi Pak. tempat kita udah punya. Tempat tapi udah punya, dan saya yakin begini, kalau orang dagang itu tempat Pak utama. Oh, berarti tempat satu Tempat, ya? satu kunci saya tempat. Tekun, rajin, giat itu pasti harus. Tempat sekarang Pak. Kita punya barang, nggak ada tempatnya juga Repot. Ya. Tempat. Kalau kita sudah punya tempat, Udah, mau apa aja bisa Pak lagunya Pak. sip. Nah, Ini nih. kita punya Bapak mitra saya. Bapak, Pak Rahman mau jualan apa? Jualan kayak begini. Pak, bisa masukin barang kayak gini nggak? Giro bayarnya? Enggak. Kan seperti itu. Sekarang saya, ya alhamdulillah Pak, kalau rekanan kayak jualan sepatu, pabrik sepatu saya udah punya. Pabrik tas, saya rekanan udah ada. Kalau tinggal bagaimana saya selektif aja nih Pak, membeli produk, barang. Dengan situasi. Nah, karena saya yang jual di sini kan saya orangnya juga Pak risih dengan barang yang kurang bagus sama Pak. Saya main bagus-bagus aja gitu. Iya. Nah, gitu. Makanya saya agak selektif gitu. Memang kalau saya Pak Jenudia, setelah saya punya ini, saya tuh kendaraan nggak punya. Berapa tahun kemudian saya berjalan, saya tuh Pak kalau di rumah saya, Bapak percaya nggak rumah saya awal tuh Pak, lantainya tuh masih Luar biasa. pelur biasa, Pakai semen gitu. gentengnya masih genteng opak Pak. Kalau bahasa saya mah Pak, genteng opak Pak, genteng yang kagak, yang udah pecah. Yang udah pecah gimana? Iya, genteng opak Bisa tuh nggak? dipakai, Aduh. Genteng opak tuh nggak yang sekarang suka dipakai kanang ayam tuh Pak. Genteng geser. Genteng geser ya. Di sini Nah, genteng kalau geser, saya Pak. ngomongnya genteng opak tuh Pak. Jatuh sedikit geser. komprang deh Pak, Ya, pecah ya, dia genteng gitu. geser dulu. Nah, Ya, jadi akhirnya saya kalau malam Pak, rumah saya Pak, saya suka ngelangkah sama istri. Ini saya udah punya ini ya. Usaha saya udah berjalan. Nah, saya kalau malam suka ngelangkah Pak. Panjangnya itu 15 meter Pak. Saya ngomong sama istri saya, kita bikin ruko antar di sini. Sini. Di sana. Oh, di rumah. Nah, rumah. Ini rumah saya jadi toko nih. Saya bilang rumah kita jadi ruko nih. Berarti sudah nih. Sudah.
2012 Pak, saya dikasih lagi Pak sama Allah. Nih, kamu saya kasih ruko. Saya bangun Pak, jadi 3 ruko Pak. Itu rumah yang Saya masih tinggal di rumah saya belakang tuh, tempatin. Pak. Saya jalan ke belakang Pak. Di belakang rumah tua saya nih, ini dari usaha seperti ini ya Pak. Dan satu lagi nih Pak, jangan macem-macem deh pokoknya deh. Pokoknya kalau orang udah dagang, pulang bawa duit nih Pak. Wah, udah. Bawa kendaraan, bawa motor atau apa, udah. Wah, udah. Macam-macam deh pokoknya deh. Satu deh pokoknya jangan macam-macam gitu. Itu daerah blok mana, Pak? Hah? Blok mana, blok mana? Ini juga kan. Ya udahlah. Enggak Pak, kalau saya mah nggak macam-macam. Udah gitu. Jadi, Kan kita niatnya baik. nah, jadi kalau saya gitu aja. Judulnya dari situ, saya bisa beli rumah, saya bisa kebun, saya bisa bangun ruko. Dan semua apa yang saya mauin, saya nggak akan tahu kapan saya punya, Pak. Umpamanya begini, saya pengen beli mobil. Saya pengen mobil lah. Saya nggak tahu, Pak. Nggak saya plan, bulan besok saya beli mobil. Enggak, saya nggak. Nggak direncanakan. Nggak direncanakan. Jadi, nggak ada. Jadi, kayak begini aja, gini aja nih. Biasa aja. Saya ngomong sama Bapak, saya pengen punya mobil lah. Air mengalir lah Nah, rasanya gitu ya. udah gitu ya. Kapan belinya? Nggak tahu. Tiba-tiba saya main aja. Pak, udah saya beli. Semua begitu, Pak. Tapi kan sudah ada Pak Hajinya, bicaranya. Semua proses, Pak. Iya. Semua artinya begini, Pak. Semua jadi yang saya jalani semua nggak ada cash, Pak. Ada prosesnya. Ada prosesnya gitu. Tapi semua memang saya sudah dalam hati saya, di batin saya sudah punya cita-cita aja, Pak, gitu. Pengen. Iya, sudah ada gitu. Ya doa saya seperti itu gitu. Terus kemana ini mobilnya sekarang ini? Ada di rumah, si merah ada, si hitam ada. Hitam ada ya. Boleh nanti lah dikirim ke saya buat taser. Oke, berarti Kalau- begini Pak Haji nih, kadang-kadang kan gini, dalam usaha itu ya orang suka merasakan kejenuhan nih, kejenuhan. Mungkin kan untuk merefreshnya pemikiran, itu kan Pak Haji sendiri informasinya kan sering Apa sih namanya? Iya, bertualang, Bertualang. baju tolang, jadi bolang. Bertualang. Sambil ngerokok boleh nih. petualang, Bertualang, off-road lah ya, off-road. off-road sama satu lagi tuh, apa itu? Penback. Oh iya, penback, Penback. bersepeda. Itu dilupakan itu penback itu kayaknya. Udah berapa bulan nih pakum sepeda nih saya nih. Biasanya kelilingnya Iya. Biasa kayak saya keliling-keliling dekat sih. Paling ngambil rute 16 kilo. antara daerah sini aja. Antara Sini paling Citerep, Sentul ya. Sentul, gitu aja. Memang, tapi udah lama nih Pak pakum Pak sepeda. Sana Cibubur mungkin. Bubur, Terus daerah mana kalau ke gunungan yang udah pernah itu kalau penback lah dulu? pendek. Belum. Gunung Gelis, Oh, belum gitu. Gunung Gelis, Ambalang, terus Sukamakmur, Puncak 2, terus yang ke arah sana Lulut, Gunung Kapur. Motor yang di sana. Iya yang tembus-tembus ke Papan itu. Bukaka, situ kali situ nyebrang yang ada jalan jembatan gantung. Oh iya. Itu menggantung sana. Nah, untuk off-roadnya nih, untuk off-road gimana? Obrol bentar Desember ada baksos Di daerah di Cikoneng. mana itu, Pak? Bila sana Cikoneng deket Bila Prabowo lah. Biasanya kalau ini berapa ini sekali, Pak Haji? Kalau off-road. Kalau off-road sih Ininya enggak aja jadi setahun tuh bisa dihitung lah paling 2-3 kali. Katanya itu hobi mahal, hobi kelas mahal katanya. Ya, Katanya saya bilang. benar. Gimana itu benar, Pak Haji? Sebenarnya kalau hobi itu ya memang mahal ya. Tapi di sini kategorinya kan kalau mobilnya Jeep atau yang mobilnya Katana nih, Suzuki Katana, itu kan merumpah ruas spare part ya. Artinya golongannya golongan ya sedang buat saya sih sedang-sedang aja gitu. Spare partnya pun berasumsi seperti itu, Pak. Off-road iya, nih. off-road itu mahal karena biaya mobilnya direnovasi menjadi standar off-road. Itu yang bikin dia mahal. Tapi kalau spare partnya untuk suku cadangan mesin tetap Tapi mau nggak mau kan biasanya orang kalau sudah bergabung di dalam Ah. suatu komunitas itu biasanya, tapi ya tergantung ya. benar Pak. Namanya mata memandang hati pingin kan pasti nggak akan terlupakan minjem korek juga. Aduh, terang. Ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi intinya terkait profil-profil Pak Haji aja. Yang satu ya kiat-kiat usaha. Kalau saya hobi banyak Pak sebetulnya. Dulu ikut perbakin. Dulu masih muda
senang Bali, balap liar. Terus kesini udah megang toko, perbakin. Terus saya main sepeda. Kesini gue gabung sama orang Jeep, ya senang-senang mobil Jeep, tapi kelas katana. Mobil 4x4 itu yang mahal di modifikasinya aja, Pak. Kalau mobil mesin standar kalau saya sih. Untuk Itu daerah Jawa Barat ini mungkin yang untuk seperti itu mana aja Pak Haji yang pernah disinggahi atau aja gitu. ekstrim adanya di Gunung Parango. Gunung Pangrango. Itu ekstrim. Gunung Mas sudah Pak. Gunung Mas sama lewat situ juga. Lewat situ juga, satu Jadi jalur ya. kalau Pangrango itu di Cijeruk, Gunung Mas ini. Kalau Gunung Mas tuh nggak ada rutenya buat off-road. Jadi turun lagi kita ke sini, adanya di Cekoneng, Villa Prabowo, Cisadon, Pak. Cisadon. Berarti untuk daerah sini mah udah Udah Nah, untuk Cisadon. pulau apa luar Pulau Jawa nih apa? Belum. Jawa Barat aja, Pak. Jawa Barat. Daerah Garut apa? Garut belum. Belum. Kayaknya waktu itu pernah agak jauhan deh. Waktu itu kemana deh? Saya lihat videonya. Lagi nih lagi rencana off-road. Itu kalau off-road itu berapa ini Pak? Sama teman-teman rekanan. Kendaraan. Kalau biasanya sih sampai kalau ada event-event besar bisa sampai 30 kendaraan, Pak. Kalau event besar. Kalau ada pas acara ulang tahun, baksos bisa sampai 30 kendaraan, Pak. Berarti dari mana pun berkumpul. Ini pemain Cibinong aja. Oh, pemain Cibinong. Nah, Cibinong aja segini. Kalau dari yang lain belum? Paling ya kalau dari lain sih enggak, paling lokal-lokal aja ya. Lokal-lokal aja. Lokal-lokal. Komunitasnya apa Pak Haji namanya itu? Kalau kita pelangga-pelangga adventure. Sip gitu ya, pelangga-pelangga. Tapi waktu saya lihat pernah gambarnya ya, videonya di mana? Jagorawi ya? Jagorawi itu benar. Itu mau berangkat ke sini ke Gunung Gede, 2 hari Gunung Gede, camping di situ. Seperti itulah Pak Haji. Mungkin untuk merefresh ya. Merefresh pikiran. Iya benar Pak. Kalau orang kerja kan Pak harus perlu refreshing juga Pak, ngilangin jenuh Pak. Kalau supaya besoknya kita supaya fresh lagi. Soalnya begini loh Pak, kita nih bertemu orang Pak, watak seseorang tuh macam-macam Pak. Makanya kalau saya tamu lebih senang saya suguhin minuman tuh kenapa? Biar hatinya biar adem dulu Pak. Gitu. Makasih Pak Haji. Iya, saya jadi enggak gini Pak, enggak. Kadang-kadang Pak, orang kan Pak ada problem, ada permasalahan. Ya kita nggak tahu. Datang ke sini tiba-tiba sama kita jadi salah persepsi. Padahal bukan sama Pak Haji. Iya, kita sih bukan kita nyalahin dia, bukan. Tapi kita ngejaga jangan sampai supaya ada seperti itu. Mungkin ada cara-cara kita tersendiri lah. Saya mah Pak suka dukanya di sini udah banyak Pak. Makanya kenapa saya kejar, saya pengen ngobrol, pengen di sini kalau didikan hal seperti ini kan itu motivasi buat kita, buat rekanan mungkin yang yang di sana gitu kan, sesuatu orang itu juga bisa dilihat daripada casingnya atau benar. kan gitu. Kalau hanya dilihat dari saat ini, Pak Haji udah, woi Pak Haji ini enak nih hidupnya kan gitu. Ya, tapi kan kita nggak tahu. Kalau buat saya sih intinya cuma satu deh, usaha itu jangan dibuat sambil. Kita harus benar-benar ngejalanin itu. Iya, jadi jangan dibuat sambilan. Jadi harus fokus. Harus fokus. Nah, kalau kita buat sambilan, yang ngambil dari sambilan itu intinya dari mana? Kita masih aktif, kita kerja. Kita sambil ini loh. Siapa yang mengelola? Kalau kita bidangnya di situ juga. Tapi bisa juga mungkin. Bisa. Sambilan itu bisa. Bisa. Tapi kitanya harus mesti tabah. Dan juga betul harus bisa mengatur waktunya. Iya. Ya kalau pribadi saya intinya yang penting kita harus fokus. Nggak bisa buat sambilan usaha itu. Soalnya saya udah ngalamin deh usaha seperti ini, saya berjalan, saya ngeliat orang usaha itu enak, saya coba juga, saya bangkrut. Saya bukan sekali. Dalam hal bidang usaha. Iya, dalam bidang usaha. Saya bukan sekali. Saya main di bunga, hancur. Itu bunga apa, Pak? Ya dulu kalau kelas-kelas kita bunga Kamboja, zaman-zaman saya dulu tahun 9 tahun. Iya, Kamboja itu kan mahal tuh. Mahal itu. Terus zaman Antorium. Hancur semua. Hancur semua itu. Sambilan.
Itu bukan sedikit, Pak. Modalnya gede. Gede itu puluhan juta itu. Biasa. Kita udah bikin segala macam. Gitu. Tapi nggak ada yang sampai detik ini ya. Nggak ada. Malah Karena sekarang yang ya tetap aja dari sini. dulu yang berjalan. Pikiran dari mana Pak Haji pengen buka? Nggak, kalau dulu kan, saya kan dulu kan orang tua saya MPP, orang tua saya masih dinas, orang tua saya itu sudah main kayak begini tapi kecil-kecilan di rumah. Nah, orang tua saya tuh udah ngeliat nih kalau saya nih orangnya nih labil nih, nih diajar dagang lah gitu. Saya itu sebetulnya sekolah udah nggak bener. SMP saya udah mau berhenti. Begitu tahu orang tua saya buat tawa, kamu lanjut terus. STM saya udah mau berhenti. Begitu keluar STM kamu kuliah. Udah ya udah ngikutin aja orang tua lagi. Nggak kepikiran bukan masuk ke satu. Nggak. Saya udah nggak pengen. Kata ibu saya, kamu jadi TNI. Aduh, saya bilang saya nggak pengen deh. Bapak, orang tua. Iya, dulu kalau masih orang. Backgroundnya di sana gitu. Dulu tahun 90 kita kan masih tinggal di rumah dinas. Nah, atau orang tua atau ibu saya, kamu nerusin orang tua kamu. Cuman saya bilang, mah, saya bilang, kita nih, saya ini hidup nih nggak mesti jadi tentara aja. Saya bilang lah, mungkin cita-cita saya nggak pengen ke sana. Gitu. Nggak niat. istilahnya. Nggak niat. Pak Haji. Rumah deket rumah dinas, Pak. Jadi kita tuh tahu tentara diapa-apain, digeber segala macam tuh kita udah. Akhirnya ngelihatnya seperti apa? Nah, udah akhirnya saya nggak tertarik. Gitu. Makanya saya di situ. Saya pernah dulu tahun 95, saya tuh pengen buka usaha otomotif. Mau buka usaha otomotif. Cuman kata orang tua saya, kamu jangan buka usaha otomotif. Terusin aja usaha yang sudah berjalan. Kalau kamu buka usaha, kamu cari channel baru, pembelian barangnya, kamu cari langganan baru, lebih baik kamu usaha yang sudah berjalan. Nah, disitulah saya, cuman kalau saya sama orang tua tuh freelance. Hari ini masuk, banyak jenuhnya gitu. Kayak saya dikasih job, dikasih duit, untungnya ini buat kamu untungnya gitu. Jadinya saya disitulah main. Tapi memang saya perasa nih sekarang ini apa yang orang tua saya ajarkan luar biasa. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Karena setelah saya buat diri saya pribadi, saya artinya ya bisalah mengelola di sini. Ya orang tua udah nggak ada mau bagian orang tua bagaimana gitu loh Pak. Mau nyeneng orang tua bagaimana gitu. Iya gitu. Oke Pak Haji, nih pesan terakhirnya nih. Seperti apa terkait orang kalau buka usaha berarti tadi kuncinya satu Pak Haji. Iya. Satu punya lahan, ya niat lah yang mungkin Benar. punya lahan, terus kalau ulat-ulat apa rajin dari rumah itu udah jadi satu kunci ya. Benar. Nah mungkin ada yang lain untuk pesan-pesan ke yang lain nih. Jadi kalau saya pribadi, usaha itu janganlah dibuat sambilan. Terus fokuslah apa yang mau diusahakan. Apapun usahanya. Ciptakanlah usaha itu, jangan menjiplak lah, latah. Ikut-ikutan. Jujur, satu, ulet, sabar, tekun, ramah terhadap pembeli. Berarti Servis yang diutamakan, jaga kepercayaan. Nah, jadi kita tuh jangan punya pikiran di sana jual murah, kita harus lebih murah. Jangan menghancurkan harga. Main dengan mutu aja. Baik Pak Haji, terima kasih. Waktunya kita bincang.